Sekarang kita akan membahas mengenai contoh ERD lebih lanjut atau Entity Relationship Diagram. Terdapat toko ABC. Dia memiliki gudang untuk menyimpan barang-barang lebih dari satu. Barang-barang di dalam gudang tersebut dikirim oleh beberapa supplier. Toko ABC menjual banyak jenis barang. Untuk membuat ERD lebih mudahnya adalah kita tentukan dulu berapa banyak entitas yang ada. Berarti ada entitas toko, ada entitas gudang, ada entitas barang, dan ada entitas supplier. Kita lihat ada lagi nggak? Toko ABC udah ada, barang udah ada. Berarti total entitasnya adalah 4. Berikutnya adalah tentukan berapa banyak atributnya. Ini ada toko, atributnya adalah dari toko pastinya ada NPWP dan sifatnya unik. Sehingga di garis bawah atribut tersebut atau istilahnya adalah primary key. Atribut lainnya adalah nama toko, alamat, dan kalau ada yang lain boleh kita listkan di sini. Untuk gudang, yang menjadi primary key atau nilai unik adalah pengkodean dari gudang. Misalnya kita namakan nomor gudang di underscore di garis bawah yang menyatakan sebagai primary key. Kemudian kapasitas gudang. Atribut untuk barang adalah ada kode barang yang bersifat unik. Nama barang tidak boleh kita jadikan unik. Kenapa? Karena bisa jadi pulpen merah dan pulpen biru sama-sama nama barangnya itu adalah pulpen. Nah, jadi di sana itu bukan unik. Oleh karenanya harus digunakan kode sebagai atribut yang unik. Kemudian atribut lainnya adalah quantity. Untuk supplier, ID supplier yang sifatnya unik dan nama dari suppliernya. Setelahnya, kita menentukan atribut, entitas sudah selesai, maka next adalah gambarkan dulu secara kasar hubungannya atau ERD kasarnya. Jadi kita lihat kalau udah ada narasinya atau skenario-nya, ini lebih mudah. Tetapi dalam prakteknya tidak semua hal telah disusun narasinya. Baik, kita langsung lihat ada gudang menyimpan barang lebih dari satu. Berarti ada gudang, ada barang. Dengan relasinya adalah menyimpan. Barang di dalam gudang dikirim oleh beberapa supplier. Berarti ada barang dan ada supplier. Kita gambarkan. Ada barang, ada supplier. Toko ABC menjual banyak jenis barang. Toko dan barang. Toko dan barang. Menjual barang ya. Oke, sekarang kita lihat kardinalitasnya. Dari kalimat ini, gudang menyimpan barang-barang lebih dari satu. Seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwasannya dalam kardinalitas itu ada minimum dan ada maksimumnya. Jadi satu gudang minimal dia pasti ada menyimpan satu barang. Maksimalnya pasti banyak. Berikutnya, dalam kalimat ini kan atau narasi disebutkan gudang menyimpan barang lebih dari satu. Terus bagaimana? Barangnya apakah disimpan bisa nggak lebih dari satu gudang? Kan tidak disebutkan di sini. Oke, kalau demikian kita coba berpikir secara logika atau tahu kemungkinan yang terjadi. Bisa saja kalau barangnya dalam jumlah banyak dan dalam gudang tersebut udah nggak bisa muat lagi, bisa saja dong disimpan di gudang yang berbeda. Jadi satu barang, jenis yang barang yang sama, disimpan di dua gudang. Karena memungkinkan, maka kita langsung modelkan saja seperti demikian. Jadi satu barang bisa saja disimpan di banyak gudang. Minimal pun dia disimpan di satu gudang. Berarti hubungannya adalah many to many. Kita lihat narasi yang berikutnya. Barang-barang di dalam gudang dikirim oleh beberapa supplier. Dikirim oleh beberapa supplier. Baik. Berarti ini bukan berarti barang mengirim supplier, tapi supplier mengirim barang. Jadi bukan selalu bahasanya dari kiri ke kanan, dan bisa dari kanan ke kiri juga. Yang penting adalah dalam relasi itu adalah menggunakan kata aktif, me, awalan me. Supplier bisa mengirim minimal pun satu barang,
maksimal dia bisa kirim banyak barang. Barang tersebut, apakah hanya dimiliki oleh satu supplier? Tidak dong, dia bisa aja dikirimkan dari beberapa supplier. Ya, dalam praktek lapangan misalnya harga yang lebih murah, atau bisa jadi ada supplier baru, kita boleh mengetes. Tes dulu produknya, berkualitas atau tidak. Jadi, berarti satu barang bisa dikirim oleh satu supplier, atau maksimal pun bisa banyak supplier. Sehingga hubungannya adalah many to many. Kita lihat skenario berikutnya. Toko ABC ini menjual banyak jenis barang. Berarti toko menjual, minimal pun pasti satu jenis barang. Kalau tidak jual satu barang pun, berarti dia bukan toko namanya. Maksimal many, berarti banyak. Berikutnya, kita baca sebaliknya, kita lihat. Sebenarnya, satu barang kan bisa aja dimiliki oleh lebih dari satu toko. Contohnya, saya mau beli pulpen di toko A, bisa juga. Di toko B juga bisa. Di toko C juga bisa. Kenapa? Dia di sini hubungannya adalah one. Minimal satu, maksimal satu. Oke, ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya adalah, ini kan kita lagi memodelkan toko ABC. Bukan memodelkan semua toko. Dan sistem yang akan kita buat dipakainya kan di toko ABC. Berarti satu toko dong. Atau penjelasan lainnya, toko ABC membayar saya untuk membuat satu sistem. Berarti sistem yang telah saya buat pasti diimplementasikannya atau dijalankannya di toko ABC sendiri, bukan dijalankan di toko lain, karena toko lain kan tidak meminta saya untuk membuat sistem. Nah, jadi berarti barangnya ini yang dijual hanya di toko dia aja. Hubungannya adalah one. Sehingga hubungan dari sini toko terhadap barang adalah one to many. Oke, ini adalah gambaran kasar ELD. Tahap berikutnya ada lagi, yaitu kita akan menggabungkannya. Untuk memudahkan, kita lihat entitas yang paling sering muncul. Gudang, 1 kali. Barang, 3 kali. Supplier, 1, toko 1. Berarti barang dong yang jadi inti. Baik, sekarang kita lihat. Berarti barang kita taruh di tengah, supaya lebih mudah. Jadi kita akan menggabungkannya. Barang di tengah, kita mundur lagi, lihat gambar sebelumnya. Barang, gudang, menyimpan barang, many to many. Mana gudang? Oke, ini gudang. Menyimpan barang, many to many. Ini adalah skenario pertama tadi. Kita lihat ELD yang berikutnya. Supplier mengirim barang, hubungannya many to many. Supplier mengirim barang, hubungannya many to many. Ini adalah skenario kedua. Skenario ketiga. Toko menjual barang, one to many. Toko menjual barang, one to many. Oke, berarti di sini kita sudah menggabungkan ELD yang sifatnya kasar tadi menjadi global, sudah menyatu. Apakah ini sudah siap? Jawabannya belum. Akan ada lagi tahapan lanjutan. Baik, ini sengaja saya gambar beberapa kali supaya memudahkan pemahaman. Kita gambarkan lagi. Gambarkan ulang seperti ini. Tetapi, ingat, untuk yang many to many, itu berarti relasinya itu harus kita jadikan sebagai entitas asosiatif. Ini juga menjadi entitas asosiatif. Kalau ini nggak usah. Kenapa? Karena dia hubungannya one to many. Baik. Kita berubah menjadi ini ya, relasi belah ketupat plus kotak, belah ketupat plus kotak. Dan entitas asosiatif tidak boleh menggunakan kata kerja lagi. Jadi, kita harus ganti menjadi kata benda atau entitas. Apa kata yang cocok? Supplier dan barang. Hubungannya berarti ada proses order. Jadi, saya ganti menjadi order. Barang dan gudang. Berarti penyimpanan, bukan lagi menyimpan. Oke. Berarti entitas udah.
relasi selesai, kardinalitas juga udah selesai, entitas asosiatif pun udah. Berikutnya adalah kita finishing untuk atribut. Toko, kita balik dulu. Toko, gambarkan aja yang primary key ya, berarti yang lain tidak usah kita gambarkan, karena udah kita tuangkan dalam bentuk ini. Perhatikan toko ada primary key NPWP, gudang ada nomor, barang ada kode, supplier ada ID. Ini tidak harus sama ya seperti ini. Boleh aja kita tulis nomor, gudang, kode, barang. Jadi tidak bersifat absolut. Oke, kita lihat lagi kembali ke finalnya. Berarti toko primary key akan NPWP. Barang primary key-nya adalah kode. Gudang primary key-nya adalah nomor. Dan supplier primary key-nya adalah ID. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah untuk one to many. One to many berarti primary key-nya ini harus dituliskan di sini, diduplikasi. Berarti mpwp underscore toko. Ya, di sini kita butuh tulis ya namanya, nama entitasnya, supaya memudahkan kita nantinya. Berarti mpwp toko. Untuk hubungan many to many ini, berarti primary key yang di sini harus diduplikasi kemari. Barang ke penyimpanan, dan primary key-nya gudang harus juga diduplikasi ke penyimpanan. Sehingga ada kode barang dari sini pindah kemari, kode underscore barang, gudang, nomor, pindah kemari, nomor underscore gudang. Ini berarti disebut sebagai foreign key-nya. Dan di tabel ini, hasil gabungannya disebut sebagai composite key. Begitu juga di bagian sini. Karena hubungannya many to many, berarti primary key ID diduplikasi kembali, ID underscore supplier. Barang primary key tadi kan kode ya, berarti kode underscore barang. Nah, untuk atribut lainnya, kalau mau dilengkapi, terakhir saja baru dilengkapi. Jadi nama toko dan lain sebagainya. Baik, inilah ELD untuk contoh kasus toko ABC. Ini merupakan ELD gabungan yang bersifat global sudah. Terima kasih.